Kutukan gadis kembang desa. Siapapun yang masuk ke rumah ini, maka nasibnya akan sama denganku. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rizkinya. Amin. Dar, kamu yakin mau nyari pengasuh buat Khalid? Tanya ibu yang masih kurang setuju dengan ideku. Haidar yakin, Bu, balasku. Ibu telepon Mbak Tuti ya. Mbak Tuti ini dulunya pengasuhku sewaktu kecil. Gak usah, Bu. Biar aku cari sendiri aja. Sekarang banyak agensi penyalur pengasuh anak. Nanti aku cek satu-satu, cari yang paling bagus. Aku berusaha meyakinkan ibu. Khalid itu beda loh, Dar, sama kayak kamu waktu kecil. Memang, anakku itu agak rewel dan hiperaktif. Apalagi setelah menginjak usia 4 tahun. Tenang, Bu, pengasuh dari agensi itu profesional. Ada yang bersertifikat juga, pasti bisalah nanganin Khalid. Ibu sudah wanti-wanti ya, terserah kalau kamu gak percaya. Ucap ibuku cemberut. Aku menghampiri ibu, lalu memeluknya. Bundaku sayang, jangan cemberut gitu. Pokoknya aku usaha dulu cari yang terbaik. Ucapku pelan. Semenjak aku bercerai dengan Sonia, ibu yang mengurus Khalid, anakku. Ia tidak pernah mengeluh atau merasa keberatan. Namun semakin lama, aku tak tega harus menyusahkannya setiap hari. Sudah beberapa kali aku mengusulkan untuk mencari pengasuh, namun ibu selalu menolaknya. Kali ini, ia akhirnya setuju. Kini tinggal tugasku mencari pengasuh terbaik untuk Khalid. 2 minggu berselang semenjak usulku untuk mencari pengasuh, kini aku tersadar kalau firasat seorang ibu itu memanglah kuat. Dalam seminggu ini, sudah 3 orang pengasuh yang mengundurkan diri. Alasannya pun bermacam-macam. Ada yang orang tuanya tiba-tiba sakit, ada yang kurang betah, dan lain-lain. Bahkan ada yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Aku sempat komplain kepada pihak agensi atas ulah para pengasuhnya itu. Pihak agensi berjanji akan mencari yang terbaik dan benar-benar siap. Sementara itu, terpaksa aku harus mengambil cuti beberapa hari untuk menemani Khalid di rumah. Sampai sekarang ibu belum tahu tentang masalah ini. Sengaja aku tak memberitahunya, takut ia marah dan menceramahiku siang malam. Selagi mengambil cuti, aku bisa menjalankan rencana untuk mendesain kamar bermain untuk Khalid. Besok siangnya, aku mengajak Khalid pergi ke mall untuk membeli beberapa mainan kesukaannya. Kupandangi wajah anakku itu. Ia masih sibuk berpindah-pindah dari rak satu ke rak lainnya. Selama menemani Khalid di rumah, sikapnya normal seperti anak kebanyakan. Aku masih tak habis pikir, kenapa tak ada seorang pun yang betah mengasuhnya. Bahkan ibu pun bilang, ia anak yang berbeda. Di mana letak perbedaannya? Tanyaku dalam hati. Palingan hanya sedikit nakal dan rewel, tapi masih di batas kewajaran. Khalid terus berjalan mondar-mandir ke troli belanjaan yang kubawa. Ia terus memasukkan mainan ke dalamnya. Sayang, mau beli apa lagi? Tanyaku sambil memandangi troli belanjaan yang hampir penuh. Namun anakku itu hanya diam saja, tak menjawab. Ia malah pergi menelusuri rak lainnya. Tekor dah ini, batinku. Sayang, pulang yuk, ajakku dengan tatapan mengibah. Khalid tampaknya tidak peduli. Ia malah berlalu dan berpindah ke rak lainnya. Kali ini aku bisa sedikit merasakan apa yang dirasakan ibu dan pengasuh itu. Ya Allah, nggak kebayang gimana ibu bisa tahan selama 2 tahun lebih mengurusnya. Ucapku dalam hati. Tiba-tiba Khalid berlari mendekat dengan wajah ketakutan. Kemudian memegang tanganku dan bersembunyi di balik badanku. Kenapa sayang? Tanyaku bingung. Abah pulang yuk. Khalid menarik tanganku kencang. Wah, doaku terkabul, batinku. Yuk, aku ajaknya ke kasir, namun Khalid malah diam saja sambil menatap ke sudut ruangan. Ada apa sayang? Katanya mau pulang. Ada om galak, marah-marah terus, balasnya. Mendengar ucapannya, seketika itu langsung naik darahku. Siapa yang berani memarahi andaku? Mana orangnya?
Tanyaku sambil mengedarkan pandangan. Namun tak lihat siapapun di sekitar kami. Orangnya udah pergi? Tanyaku lagi. Khalid sedikit mengintip. Masih ada, teriaknya. Lalu kembali bersembunyi. Di mana? Tanyaku bingung sambil celinga-celingo. Di belakang Abah, sahutnya berteriak. Aku menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Hanya terasa hembusan angin dingin menerpa wajahku. Seketika itu, bulu kuduku merinding. Hah? Palingan angin dari AC? Aku berusaha menepis pikiran negatif. Kemudian jongkok dan memeluk Khalid. Buka matanya sayang, omnya udah pergi. Ucapku berusaha menenangkannya. Khalid membuka mata. Nggak ada kan? Tanyaku padanya yang dari tadi celingat-celingok seperti mencari sesuatu. Abah! Ia berteriak lagi, lalu memelukku erat dan menangis. Kenapa lagi? Aku kebingungan dengan tingkah anehnya ini. Itu! Om-omnya ada di sana! Ia menunjuk ke atas rak di belakangku. Hah? Aku menengadah melihat ke atas rak, tidak ada siapapun. Hanya ada deretan mainan yang tertata rapih. Lagian tak mungkin ada orang di atas sana. Apa mungkin yang Khalid lihat bukan orang? Khalid menangis. Pulang, Abah pulang. Ia terus merengek minta pulang. Ayo pulang, aku menarik tangannya. Gara-gara tingkah anehnya ini, sukses membuat kami menjadi pusat perhatian. Seorang penjaga toko datang menghampiriku. Ada apa, Pak? Tanyanya. Biasa lagi tantrum, tiba-tiba pengen pulang. Bisa tolong bawain trolinya ke kasir, langsung dihitung aja, nanti saya ke sana. Pintaku sambil berusaha menenangkan Khalid. Aku gak mau mainannya, Abah. Pulang! Ucap Khalid ketika tahu troli belanjaannya mau dibawa. Jadi gimana, Pak? Tanya wanita penjaga toko. Aduh, gimana ya? Aku bingung menghadapi situasi macam ini. Kolus rambut Khalid lalu memegang kedua pipinya sambil mengusap air matanya. Khalid harus berani, kan Abah ada di sini. Sekarang pilih mainan mana yang mau dibawa pulang, ucapku lembut. Tidak lama kemudian Khalid sudah mulai tenang dan membuka matanya. Kurai sebuah mainan di rak belakang. Sayang, main ini aja, jangan lihat kemana-mana ya. Ucapku sambil memberikan sebuah rubik untuk mengalihkan perhatiannya. Usahaku berhasil. Ia mulai memutar-mutar rubik itu. Sayang, mainan mana yang mau dibawa pulang? Tanyaku. Semua Abah, balasnya. Membuatku sedikit menyesal menanyakan hal itu. Aku mendorong troli itu ke kasir. Sementara Khalid berjalan di sampingku, lengannya masih menggenggam dan menggeser-geser warna di rubik itu. Wanita penjaga toko tadi tersenyum. Jadi semuanya, Pak? Iya, balasku pasrah. Ku tatap wajah Khalid lalu mengelus rambutnya. Sementara itu, bunyi alat pengecek harga terus terdengar dari meja kasir. Semuanya jadi 6.725.000, Pak, ucap kasir. Aku menarik nafas panjang. Debit ya, Mbak? Ucapku sambil mengerahkan kartu ATM yang tiba-tiba terasa lebih berat. Tidak apa-apa, sekali-kali mengeluarkan uang lebih. Toh ini demi kebahagiaan anak semata wayangku. Batinku menghibur diri, sembari memasukkan kembali semua mainannya ke dalam troli. Mbak, ini rubiknya lupa dihitung. Aku lupa dari tadi Khalid masih memegang rubiknya. Itu buat anaknya aja, Pak. Wah, makasih banyak. Mungkin karena aku sudah belanja banyak, jadi ada bonus. Tahu begitu, tadi ku ambil barang yang lebih mahal. Loh, kau udahan? Kan warnanya belum sama semua. Bosan, Abah. Khalid sepertinya sudah lupa kejadian di toko tadi. Ia sudah kembali ceria dan berlari-lari mendekati deretan toko. Aku terus memperhatikannya, tak bisa melepaskan pandangan. Sesekali harus berhenti untuk menariknya ketika ia berniat masuk ke dalam toko. Ayo, katanya tadi mau pulang. Ucapku sambil mengajaknya mendekati troli. Abah, mau mainan itu? Khalid menunjuk mainan yang terpajang di salah satu etalase toko. Ayo, Dek, lihat aja dulu, rayu wanita penjaga toko itu ketika mendengar percakapan kami. Enggak, Mbak, ini aja udah banyak, sahutku sedikit kesal. Abah, mau mainan itu? Khalid menarik-narik tanganku. Sayang, nanti lagi belinya, sekarang pulang dulu. Aku terpaksa menariknya menjauh dari toko itu. Ada diskon loh, Pak, sahut penjaga toko itu. Namun aku tidak menggubrisnya, terus berjalan menuju lift.
Dari kejauhan kulihat pintu lift terbuka. Kulambaikan tangan agar orang yang ada di dalam lift tidak menutup pintunya. Namun pintu malah tertutup. Sepertinya mereka tidak melihatku. Kutekan tombol ke bawah, lalu berdiri di depan lift. Khalid mendekati lift, ia ikut menekan-nekan tombol itu, sehingga membuat orang di belakangku tertawa melihat tingkahnya. "Sayang, jangan dipencet-pencet, sini dekat Abah aja," perintahku. Untungnya ia menurut. Soalnya aku punya pengalaman buruk. Gara-gara iseng menekan-nekan tombol itu, liftnya malah macet dan bikin heboh satu mall. Malu sekali. Ting, pintu lift terbuka. Kami pun masuk lebih dulu. Kuambil posisi berdiri di paling belakang, karena tujuanku ada di lantai paling bawah. Satu persatu, orang di dalam lift keluar, menyisakan aku dan Khalid. Sebelum lantai tujuanku, tiba-tiba lift terbuka. Kulihat keluar, tidak ada siapa-siapa di sana. Khalid terlihat gelisah. Kutekan tombol tutup pintu. Namun, dalam hitungan detik pintunya kembali terbuka. Khalid berpindah tempat, bersembunyi di balik tubuhku. Entah kenapa pintunya tidak juga tertutup. "Abah, tutup pintunya!" Khalid berteriak. Bismillah, kutekan tombol tutup pintu. Akhirnya pintu pun tertutup. Lift mulai turun ke bawah. Dalam hitungan detik, kami sudah sampai di basement. Kudorong troli itu melewati pintu kaca otomatis, masuk ke area parkiran. Kulirik Khalid, ia diam saja. Tangan mungilnya terus menggenggam tanganku erat. Kepalanya terus menunduk tak mau melihat ke depan. Sesampainya di mobil, kubuka pintu depan, lalu meminta Khalid duduk di sana. Sementara aku berjalan ke bagasi belakang. "Abah," Khalid memanggilku. "Bentar sayang," sahutku sambil memasukkan satu persatu barang belanjaan. "Abah," teriaknya lagi. "Ah, Abah!" Ia menjerit keras sekali. Tanpa berpikir panjang, kulempar barang belanjaan lalu berlari menghampirinya. Ia menangis sambil menutup wajah dengan kedua telapak tangan. "Ada apa sayang?" Tanyaku panik sekaligus bingung. "Khalid, ada apa?" Tanyaku lagi dengan suara agak meninggi sambil kusentuh pundaknya. "Abah, ada yang tadi," balasnya terisak. "Di mana?" Aku berusaha mencari keberadaan orang yang Khalid maksud. Nihil, tidak ada siapapun di sekitar mobil. "Itu," Khalid menunjuk kaca depan mobil. Kuperhatikan baik-baik, tidak ada apa-apa. "Gak ada sayang." Khalid merenggangkan jemari yang menutupi wajahnya, kemudian mengintip. Masih ada!" Jeritannya kencang, membuat beberapa pasang mata tertuju padaku dengan tatapan curiga. Senyuman canggung hanya bisa terpasang di bibirku, sambil menoleh ke arah mereka. Sedikit demi sedikit, emosiku mulai naik. Apalagi dari tadi Khalid belum juga berhenti menangis. "Udah, jangan nangis terus." Bibirku gemetar, menahan amarah agar tidak meluap. Khalid tidak memperdulikan ucapanku. Ia masih saja menangis. "Ya udah, kita pulang sekarang," ucapku sambil membanting pintu. Dari kaca, kulihat ia tersentak kaget. Aku berjalan ke bagian belakang mobil untuk merapihkan barang belanjaan dan menutup bagasi. Setelah itu, kembali ke kursi pengemudi. Khalid sepertinya tahu kalau aku sedang marah. Buktinya, ia sudah jauh lebih tenang. Hanya saja kedua tangannya masih terus menempel di wajahnya. Aku pun menyalakan mobil. Sebelum mobil melaju keluar mall, kupasangkan sabuk pengaman untuknya. "Sayang, buka tangannya, sekarang udah di luar," ucapku sambil menunggu antrian bayar parkir. Khalid melepaskan kedua tangannya. Hanya saja matanya masih terpejam. "Buka matanya sayang, gak usah takut." Khalid membuka matanya, beberapa detik kemudian kembali menjerit dan menutup wajahnya. Jeritannya itu terdengar sampai keluar mobil. Tiba-tiba terdengar bunyi klakson mobil bersahutan. Dari kaca spion terlihat beberapa orang berjalan mendekat. Tak lama, pintu di sampingku mulai digedor-gedor dengan cepat. "Duk, Duk, keluar! Weh, keluar!" Mereka mulai berteriak, memintaku membuka pintu. Dengan gegas kubuka kaca jendela. "Ada apa ya?" tanyaku bingung. "Keluar!" teriak seorang wanita berbaju biru, diikuti dengan beberapa orang lain yang mulai menarik lengan bajuku. "Sabar, sabar, ada apa ini?" Seorang satpam datang setelah melihat ada keributan. "Tangkap, Pak, dia mau culik anak itu," ucap wanita tadi sambil mengarahkan jari telunjuknya pada Khalid. "Astagfirullah, ini anak saya Mbak," balasku agak emosi. Kutatap Khalid, kenapa dalam situasi seperti ini ia malah menangus, tidak bisa diajak kerjasama. "Bohong, tadi saya dengar anak itu teriak-teriak, benar kan?" Wanita itu terus memprovokasi, diikuti anggukan orang-orang yang mulai berkerumun di samping mobil. "Ya Allah, Mbak, ngapain saya culik anak sendiri?"
ucapku dengan suara mulai meninggi. Astagfirullah, sabar, gumamku pelan, berusaha menahan amarah yang nyaris meledak. Bapak, mending turun dulu. Satpam itu memintaku untuk turun. Aku pun turun, tidak lupa mengambil tas kecil yang berisi ponsel dan dompet. Sementara wanita itu masih terus nyotros tak karuan. Level kesabaranku sudah berada di titik terendah. Bisa-bisa hanya dengan satu sentuhan saja, mulutnya sudah kusumpal dengan tas yang ada di genggaman. Mana buktinya kalau itu anak kamu? Tanya seorang pria berbadan tambun. Kubuka tas, lalu mengambil dompet dan ponsel. Memperlihatkan pada mereka fotoku dan Khalid yang terpajang di dompet. Setelah itu, kutunjukkan beberapa foto kebersamaan dengan Khalid di ponsel. Maaf ya Pak, sudah ganggu waktunya. Satpam itu meminta maaf dengan sopan. Sedangkan wanita tadi serta beberapa orang lainnya hanya melengos, pergi tanpa mengucapkan maaf padaku. Aku langsung masuk ke dalam mobil, duduk, sedikit termenung, memikirkan kejadian tadi. Ya Allah, gara-gara Khalid aku hampir dikira penculit, pikirku sambil menatap wajahnya yang masih bersembunyi di balik tangan kecilnya itu. Kumajukan mobil mendekat ke loket. Berapa Mbak? Tanyaku saat akan membayar parkir. Tiketnya mana Pak? Balas wanita penjaga loket. Astagfirullah. Maaf Mbak. Pikiran yang sedang kacau membuatku lupa dengan tiket parkir. Ku cari kemana-mana. Aduh, tadi simpen di mana ya? Gerutuku seraya mencari di atas dashboard. Tidak ada. Ku buka tas, ternyata tiketnya ada di sana. Dengan gegas kuserahkan pada penjaga loket. 5.000 Pap. Ku ambil selembar uang 5.000 rupiah, lalu melajukan mobil menuju rumah. Ku tatap Khalid. Seketika itu terlintas banyak pertanyaan yang muncul di benakku. Apakah ibu tahu kalau Khalid bisa melihat makhluk tak kasat mata? Jika iya, kenapa ibu tidak pernah menceritakan hal ini padaku? Dari tadi Khalid selalu bilang Om. Siapa sebenarnya Om itu? Kenapa ia terus mengikuti anakku? Sungguh aku bingung dengan semua ini. Sepanjang perjalanan rasanya sulit sekali berkonsentrasi. Beberapa kali terdengar umpatan dari pengendara motor yang nyaris terserempet. Di lampu merah, kulihat orang hilir mudik. Seorang pedagang asongan menawarkan dagangnya. Tapi aku tak meliriknya sedikit pun. Tatapan ini hanya tertuju pada lampu merah. Aku hanya ingin segera sampai rumah, kemudian merebahkan badan. Tidur merupakan obat yang paling mujarab bila sedang emosi seperti ini. Saat sedang fokus melihat lampu merah, tiba-tiba terasa sentuhan di tangan kiri. Spontan ku menoleh, ternyata itu tangan Khalid. Ia tidak lagi menutup wajahnya. Senyumku mengembang, diikuti gerakan tangan yang mengelus-ngelus rambutnya. Khalid malah celingak-celinguk seperti mencari sesuatu. Omnya udah nggak ada. Ucapannya langsung merusak suasana hatiku yang sudah mulai tenang. Namun ada rasa penasaran yang sangat besar tentang sosok Om ini. Sayang, Om itu kayak gimana? Tanyaku sambil mengusap-ngusap wajahnya yang basah dengan tisu. Besar, hitam, giginya jelek, matanya merah, kukunya panjang. Khalid coba mendeskripsikan sosok tersebut. Jujur, pengetahuanku tentang hal-hal gaib sangatlah minim. Aku tak tahu makhluk jenis apa yang ia lihat. Khalid, jangan takut. Kalau Om tadi datang lagi, suruh aja pergi. Nasihatku. Iya, lihat. Lampu sudah berubah menjadi hijau. Bunyi klakson bersahutan. Kuinjak pedal gas, melaju melewati jalan raya yang masih ramai. Duh, macet, gerutuku ketika akan melewati alun-alun. Lupa, kalau setiap malam minggu selalu ada acara musik dan bazar di sana. Terpaksa aku berbalik arah, memilih untuk melewati jalan di pinggir irigasi. Jalan yang terlihat lebih sepi dan gelap. Penerangannya hanya bergantung dengan lampu rumah warga. Di sepanjang irigasi, masih banyak pepohonan besar,
Terlihat pula beberapa orang memarkirkan sepeda motornya di dekat pohon. Khalid hanya diam saja, tak bersuara sedikit pun. Kulirik wajahnya yang terlihat tegang. Matanya terus menyorot ke depan. "Sayang?" Kupanggil namanya, tapi ia tidak merespons. "Sayang?" panggilku sambil menoleh padanya. "Abah, awas!" Khalid berteriak sambil menunjuk ke depan. "Duak!" Teriakannya itu cukup mengagetkanku, ditambah ada suara benturan keras di bagian depan mobil. Dengan cepat ku injak pedal rem. Hentakan mendadak itu membuat kepalaku sedikit terbentur ke setir mobil. Ku tengok Khalid, syukurlah ia tidak apa-apa. "Ada yang sakit gak sayang?" tanyaku. "Abah!" Khalid malah menutup wajahnya lagi. "Ada apa sayang?" tanyaku bingung. "Abah, itu." Khalid menunjuk kaca depan mobil. "Astagfirullah." Sontak aku beristighfar ketika pemandangan menyeramkan ada di hadapanku. Jantung pun berdetak sangat kencang. Rasanya nyaris meledak. Cairan berwarna merah dan kental mengalir secara perlahan dari atap mobilku. Perlahan menutupi kaca depan. Darah? Pikirku. Apakah itu benar-benar darah? Kini kaca depan sudah berubah warna menjadi merah darah. Tanganku gemetar, kaki pun terasa lemas sekali. Bahkan aku tak sanggup membuka pintu mobil untuk mengeceknya. Apakah aku menabrak seseorang? Pikirku. Ku buka pintu perlahan. Baru saja kaki kanan menginjak aspal jalan. "Woi, kalau berhenti jangan di tengah jalan." Seorang pengendara motor meneriakiku. Spontan ku tutup pintu. Ia hanya lewat begitu saja. Apakah tidak melihat kaca mobilku berlumuran darah? Ku ambil napas panjang sambil mengumpulkan keberanian. Perlahan tangan ini meraih handle pintu. Pintu pun terbuka. Sebelum turun, ku ambil ponsel di dalam tas dan menyalakan lampu sorot. Sementara Khalid masih diam di kursinya, tak bergerak. Ku melangkah keluar, berjalan ke depan mobil. Ku arahkan lampu sorot ke kap mobil. Tidak ada bercak darah sedikit pun. Aku terus berjalan, lalu berdiri di depan mobil. Kemudian membungkuk meraba-raba bemper. Tidak ada tanda-tanda benturan. Ku intip bagian bawah mobil sambil menyorotnya dengan lampu ponsel. Sepasang kaki terlihat di belakang mobil. Posisinya berdiri tanpa alas kaki. Spontan aku berdiri dan berlari ke belakang. Nihil, tidak ada siapa-siapa di sana. Dari kaca mobil belakang, kulihat seseorang sedang duduk di samping Khalid alias kursiku. Dari belakang hanya terlihat rambutnya yang panjang. Dengan tergopoh-gopoh aku mendekati pintu depan. Terkunci. "Khalid, buka!" teriakku sambil terus menarik handle pintu. Kutempelkan wajah ke kaca jendela, mengintip ke dalam. Wajah wanita itu sudah ada di hadapanku. Kulit wajahnya terkelupas dengan darah yang masih menetes. Matanya nyaris terlepas dari lubangnya. Mulutnya robek sampai ke pipi. Ia tersenyum menyeringai. Terlihat ada darah yang menetes di salah satu mulutnya. Sontak aku melangkah mundur dengan jantung yang berdegup kencang. Tubuh pun gemetar setelah melihat sosok menakutkan itu. Ini baru pertama kalinya aku melihat makhluk seperti itu. Aku tidak boleh takut, ucapku dalam hati, terus menguatkan diri. Bagaimanapun Khalid masih ada di dalam mobil. "Pergi! Jangan ganggu!" Kepalan tanganku terus menghantam kaca jendela. "Pergi! Khalid! Khalid!" Aku terus berteriak sambil memukul kaca. Terlihat wanita itu mendekati Khalid. Tangannya mendekap tubuh anakku dengan erat. Khalid meringkuk ketakutan. Sementara wanita itu terus mendekapnya. Ia menoleh ke arahku, masih dengan senyuman menyeringai.
Cairan merah turun dari atap mobil, menetes di wajahku. Baunya anyir sekali. Aku melangkah mundur. Hanya bisa melihat dengan pasrah saat seluruh bagian mobil sudah tertutup darah. Kepalaku sudah mulai pusing, mata berkunang-kunang. Tak kuat melihat kejadian mengerikan ini. Hingga ku tersungkur lemas di tengah jalan. "Abah!" Sayup-sayup terdengar suara teriakan Khalid dari dalam mobil. Kini mobil sudah tenggelam dalam lautan darah. Suara Khalid pun sudah tak terdengar. Ku bersimpuh, memohon bantuan pada Zat yang Maha Besar. "Ya Allah, tolong anakku," ucapku lirih. Air mata pun mengalir, tak bisa terbendung lagi. Dalam keadaan pasrah, ku edarkan pandangan melihat situasi sekitar. Tak ada satupun kendaraan yang lewat. Terakhir hanya seorang pengendara motor yang tadi menegurku. Rumah warga pun hilang dalam gelap. Hanya terlihat deretan pohon besar yang bersorot lampu depan mobil. "Nak, bangun!" Terdengar suara seseorang di belakangku. Spontan ku menoleh, seorang pria paruh baya sudah berdiri di dekatku. Ia mengulurkan tangannya, membantuku berdiri. Aku tertegun. Bagaimana bisa, dalam keadaan gelap begini, wajahnya seperti memancarkan cahaya? Cahaya yang sama sekali tak menyilaukan. Bahkan pancarannya menghangatkan tubuhku yang dari tadi terasa dingin. "Kenapa kamu di sini, Nak?" tanya kakek itu sambil memegangi tubuhku yang masih kesulitan berdiri. "Anak saya, Kek, ada di dalam mobil," balasku sambil mengarahkan jari telunjuk ke mobil yang sudah berwarna merah darah. Kakek itu menatap mobil. Tatapannya sangat tajam. Seketika itu pula, raut wajahnya berubah seperti marah. "Hei wanita iblis, keluar dari sana!" Kakek itu berteriak dengan tangan mengepal, menahan amarah. Hahaha. Wanita itu tertawa kencang sekali. Kaget, aku langsung mundur satu langkah, berlindung di balik kakek itu. "Mau apa kau, kakek tua? Lepaskan anak itu. Atau apa?" "Hahaha, kakek tua sepertimu bisa apa?" Kakek itu mengeluarkan sesuatu di balik pakaiannya, sebuah cambuk berwarna putih dan bercahaya. Cambuk itu diayunkan ke arah mobil. Tak lama, terdengar suara jeritan dari dalam mobil. Namun, wanita itu bersikukuh tidak mau keluar dari mobil. Sang kakek mengayunkan cambuk untuk kedua kalinya. Kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Sampai-sampai suaranya terdengar menggelegar, serta hembusan anginnya bisa kurasakan. Cambuk itu tepat mengenai kaca jendela. Prang! Dalam sekejap, kaca jendela mobil sudah hancur berkeping-keping. Darah yang menutupi mobil pun menghilang. Kini, aku bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Ia masih mendekap Khalid. "Khalid! Khalid! Bangun sayang!" teriakku ketika melihat tubuhnya tak bergerak. Rasanya ingin sekali mendekatinya, tapi kakek itu menahanku. "Pergi, atau pecutan terakhir ini akan mendarat di tubuhmu," ancam kakek itu. Wanita itu menyaringai ke arahku, lalu menjulurkan lidahnya yang panjang. Ia menjilat-jilat wajah Khalid. "Akan kubawa anak ini," ucapnya terus menjilati wajah anakku. Bagiku itu sungguh pemandangan yang menyakitkan sekaligus menyeramkan. Aku kecewa terhadap diriku sendiri. Sebagai seorang ayah, tidak bisa berbuat apa-apa untuk anakku. Kakek itu membungkuk badan. Ia mengulurkan tangannya ke tanah. Di saat itu, aku baru tersadar sejak kapan aspal jalan berubah menjadi tanah. Kuperhatikan lagi tangannya. Terlihat tidak biasa, agak panjang. Ku tepis segala prasangka negatif pada kakek itu. Dalam pikiran ini hanya satu, yang penting Khalid selamat. Siapapun ia selama bisa membantu menyelamatkan anakku, aku benar-benar berterima kasih. Telapak tangannya yang besar itu kini sudah menggenggam tanah. Ia memejamkan matanya, lalu bergumam pelan sekali, seperti sedang membaca sesuatu dengan cepat. Hembusan angin yang kuat terdengar dari mulutnya, meniup tanah yang ada di genggamannya. Matanya terbuka lebar,
melotot ke arah wanita itu. Dengan ayunan yang sangat cepat, ia melemparkan tanah itu ke mobil hingga mengenai wanita itu. "Panas! Panas! Panas!" Wanita itu jerit kesakitan. Kukunya yang panjang itu terus menggaruk-garuk tubuhnya. Darah segar mengalir dari keningnya. Rembesan darah membuat pakaiannya menjadi semakin merah. Bahkan tetesan darahnya mengenai tubuh anakku. Bau anyir menyeruak, menusuk hidungku. Perutku mual. Terlebih ketika melihat tubuh anakku sudah diselimuti darah. Aku sudah tak sanggup lagi menahannya, hingga akhirnya muntah. "Pergi!" ucap kakek itu. Dengan mata yang sedikit berkunang-kunang, kulihat wanita itu terbang keluar dari mobil. "Aku akan kembali untuk mengambil anak ini," ucapnya sebelum menghilang. Kakek itu menuntunku berjalan mendekati mobil, membuka pintu depan. Bau anyir kembali tercium dari dalam mobil. Aku berusaha menahannya, namun belum berani masuk dalam mobil. Khalid pun masih tak sadarkan diri, dengan tubuh masih diselimuti darah. Kakek itu berjalan mengitahi mobil, lalu membuka pintu di samping Khalid. Ia memejamkan mata sambil memegang kening anakku. Darah itu hilang seketika. "Jaga anak ini baik-baik ya," pesan kakek itu. "Iya, Kek. Anak ini pasti kuat," ucapnya sambil memegang pundak Khalid. "Apakah kamu tidak ingat dengan wanita iblis itu?" sambungnya. Pertanyaan yang dilontarkannya itu membuatku bingung. "Apa maksudnya, Kek?" "Dia berasal dari masa lalu kamu. Kelak, kamu akan ingat siapa wanita iblis itu. Tugasmu sekarang hanya menjaga anak ini." "Baik, Kek," balasku sambil mengangguk pelan. Masih tak mengerti maksud ucapannya. "Nanti kamu tinggal jalan lurus, tidak perlu menoleh ke kanan kiri sampai melihat ada cahaya terang," ucap kakek itu lalu berjalan ke belakang mobil. Khalid pun tersadar. Aku langsung mengelus-ngelus rambutnya. "Abah, ayo pulang." Entah kenapa aku merindukan suara imutnya itu. "Iya sayang, bentar." Aku keluar mobil mencari keberadaan kakek itu. Namun ia sudah menghilang, entah kemana. Lalu kembali ke kursi pengemudi dan menarik napas panjang. Tangan ini masih gemetar ketika memegang tuas persneling. Tak terasa, air mata pun mengalir setelah melalui kejadian menyeramkan tadi. Jika tidak ada kakek itu, mungkin kami berdua tidak akan selamat. Tiba-tiba, Khalid memegang tanganku. "Abah, jangan nangis, ayo pulang," ucapnya dengan senyum mengembang. Tak kusangka ia bisa begitu tenang setelah apa yang terjadi. "Iya sayang." Ku nyalakan mobil, kemudian melaju menyusuri jalan. Ku perlambat laju mobil karena jalannya yang bergelombang. Pikiranku masih menerawang, masih belum bisa mencerna semua keanehan ini. Aspal yang tiba-tiba berubah menjadi tanah, perumahan yang menghilang berganti dengan deretan pepohonan. Tak ada satupun kendaraan yang lewat. Jalan gelap tanpa ada satupun penerangan. Hanya lampu depan mobilku saja yang bisa diandalkan. Apakah aku berpindah tempat? Tiba-tiba, terlihat seseorang sedang berdiri di pinggir jalan. Tanpa sengaja, lampu depan mobil menyorotnya. Astagfirullah, aku melihat dia berdiri dengan kaki yang patah, terbalik. Banyak bercak darah yang terlihat di pakaiannya. Lehernya patah, membuat kepalanya miring ke samping. Yang paling tidak bisa kulupakan adalah wajahnya. Ia tidak memiliki mata, hidung dan mulut. Rata, tertutupi gumpalan daging dan darah. Ia hanya berdiri. Di dekatnya ada sepeda motor yang hancur. Aku jadi teringat dengan pria pengendara sepeda motor yang sempat menegurku. Ya, bajunya mirip sekali. Kupercepat laju mobil dan melewatinya. Pikiranku melayang. Siapa pria tadi? Apakah ia sudah mati? Kenapa tempat ini aneh sekali? Aku di mana? Rasanya kepala ini mau pecah memikirkan semua ini. "Abah," panggil Khalid. Suaranya itu seperti obat penenang bagiku. "Ya?" balasku seraya menatap wajahnya. "Itu udah dekat," balas Khalid, menunjuk ke depan.
Dari kejauhan terlihat ada cahaya. Aku pun teringat dengan pesan kakek itu untuk mencari cahaya. Mungkin ini yang ia maksud. Semakin mendekat, cahayanya semakin terang. "Abah," panggil Khalid. Aku kembali menoleh padanya. Terlihat wajahnya bersinar, seperti memantulkan cahaya. Ia menyemai senyum. Senyumannya menghangatkan tubuh ini. Sampai aku tak sadar sudah masuk ke dalam cahaya itu. Silau sekali, membuat mataku terpejam seketika. Dengan mata tertutup, kurasakan mobil terus melaju melewati jalan bercahaya dan menyilaukan ini. Sampai, "Mas, Mas!" Terdengar suara orang memanggilku. Aku pun tersadar dan membuka mata, dengan posisi berbaring di atas aspal. "Au!" Spontanku berteriak ketika merasakan sakit di sekujur tubuh. Alhamdulillah sadar. Kepala ini terasa berat, pusing sekali. Kulihat sekitar, sudah banyak orang mengerumuniku. "Ada apa ini?" tanyaku sambil memegang kepala. Ada cairan kental di kepalaku. Kulihat telapak tangan sudah berwarna merah. Darah. "Tadi mobil Mas nabrak pohon," balas seorang bapak yang duduk di dekatku. Bapak itu membantuku bangkit dengan memegang punggungku, dibantu oleh beberapa orang lain. Aku hanya bisa duduk, dengan kaki terjulur lurus ke depan, di pinggir jalan. Kembali kuedarkan pandangan. Kini aku bisa melihat mobil dengan jelas. Ringsek, bagian depannya hancur menabrak sebuah pohon di pinggir jalan. Pecahan kaca berserakan di mana-mana. Kulihat ada beberapa mainan tergeletak di dekatnya. Aku pun tersadar. "Khalid? Mana Khalid?" tanyaku panik ketika tidak melihat keberadaan anakku. Tak seorang pun menjawab pertanyaanku itu. Raut wajah bapak yang dari tadi menemaniku pun berubah. Ada gurat kesedihan yang terpancar. "Pak, anak saya di mana?" Aku berusaha berdiri tapi dicegah oleh bapak itu. "Mas, tenang dulu." Aku masih panik karena tak bisa melihat Khalid. "Kenapa anak saya, Pak?" tanyaku lagi. "Mas, tenang dulu. Tadi anaknya sudah dibawa ke rumah sakit," balas bapak itu. "Bisa tolong antar saya ke sana?" pintaku. "Antarin aja, Pak." Seorang ibu yang berdiri di dekatku meminta bapak itu mengantarku. "Tunggu sebentar ya, saya ambil motor." Bapak itu pergi ke rumahnya. Aku berusaha berdiri tapi kaki ini masih terasa sakit. Hingga akhirnya harus dibopong oleh salah satu warga, duduk di teras rumahnya. Seseorang menyerahkan ponsel dan dompetku yang sempat tertinggal di mobil. Ingin rasanya menelpon ibu, tapi aku masih belum mengetahui kondisi Khalid. Ting! Suara klakson motor memanggilku. Bapak tadi sudah ada di depan. Aku pun dibopong dan dinaikkan ke sepeda motornya. "Mas, pegangan ya," perintah bapak itu. "Ya, Pak." Motor pun melaju, meninggalkan kerumunan warga. "Pak, gimana kondisi anak saya sebelum dibawa?" tanyaku. "Dia pingsan, Mas," sahutnya. "Apa dia baik-baik saja?" "Saya nggak ngerti. Nanti Mas bisa lihat langsung di rumah sakit." "Rumah sakit mana ya, Pak?" "Rumah sakit Bunda, dekat sini." Tak kurang dari 10 menit, kami pun sudah sampai di rumah sakit. Bapak itu memarkir sebentar motornya di depan IGD. Kutatap tulisan instalasi gawat darurat. Sambil terus berdoa, semoga Khalid baik-baik saja di dalam sana. Ingin rasanya melangkahkan kaki ke dalam. Namun, kaki ini masih terasa lemas. Lagi pula, aku masih belum sanggup menerima kenyataan jika terjadi suatu anakku. Tak lama, bapak tadi datang, membantuku berjalan ke dalam IGD. Seorang perawat sedang berdiri di depan ruangan IGD. Melihat aku sedang dibopong, ia langsung menghampiri kami. "Ada yang bisa dibantu?" tanya perawat itu. "Sus, tadi ada yang bawa anak kecil korban kecelakaan ke sini?" "Ada. Apa itu anaknya, Mas?" "Iya, sekarang anaknya sedang dalam perawatan intensif, jadi Mas nggak bisa melihat ke dalam." "Bagaimana kondisinya?" "Kondisinya baik-baik saja." Perawat itu berusaha menenangkanku. "Apa saya boleh menunggu di sini?" tanyaku. "Apa Mas juga mengalami luka?" tanya perawat itu sembari melihat noda darah di pundakku.
Iya sus, kepala bagian belakangnya berdarah tadi. Balas si bapak. Saking paniknya, aku sampai lupa dengan luka itu. Sebaiknya Mas diperiksa dulu. Perawat itu mengantarkan kami ke ruang perawatan, lalu memeriksa keadaanku, mulai dari bagian kepala hingga kaki. Sepertinya hanya luka di kepala saja, Mas, ucapnya sambil menuangkan alkohol di atas kapas. Au! Rasanya pedih ketika kapas itu menyentuh lukaku. Setelah dibersihkan dan diperban, aku diperbolehkan untuk kembali ke depan ruangan IGD. Pak, sebaiknya Bapak pulang. Gak usah ikut menunggu di sini, ucapku pada bapak yang dari tadi menemaniku. Iya Mas, balasnya. Boleh saya tahu siapa nama bapak dan minta nomor teleponnya? Aku sampai lupa tidak menanyakan namanya dari tadi. Nama saya Deden, ucapnya lalu mulai mengeja satu persatu nomor teleponnya. Terima kasih Pak, maaf sekali sudah merepotkan. Gak apa-apa Mas, semoga anaknya baik-baik saja. Pak Deden tersenyum, lalu pamit pulang. Aku terus menatap layar ponsel, masih ragu untuk menghubungi ibu. Aku tarik nafas panjang, lalu memberanikan diri untuk menelponnya. Tut, telepon diangkat. Assalamualaikum, sapaku. Waalaikumsalam. Ada apa, Dar? Tumben telepon malam-malam. Bu, bibirku bergetar menahan tangis. Dar, kenapa? Air mataku mulai jatuh. Haidar kecelakaan, Bu. Innalillahi. Kamu nggak apa-apa kan, Dar? Nggak apa-apa. Tapi aku tak sanggup memberitahu ibu tentang kondisi Khalid. Tapi apa? Khalid lagi dirawat di IGD, Bu. Tangisku pecah. Sekarang kamu di mana? Terdengar jelas ada kepanikan di suara ibu. Di rumah sakit, Bunda, balasku terisak. Ibu kesana sekarang. Tut, telepon ditutup. Selang 15 menit kemudian, ibu sudah tiba di rumah sakit. Dia masuk ke ruang IGD dengan tergopoh-gopoh. Mana Khalid, Dar? Tanyanya dengan nafas tersengal-sengal. Masih di dalam, Bu. Kamu ini gimana sih? Bawa mobil nggak hati-hati? Omelnya. Maaf, Bu. Aku juga nggak tahu. Semuanya serba aneh. Serba aneh gimana? Aku nggak tahu gimana kejadiannya. Sampai mobil nabrak pohon di samping irigasi. Nggak tahu gimana sih? Jangan bikin ibu bingung. Kan kamu yang nyetir. Yang aku ingat ada suara benturan. Terus tiba-tiba kaca depan mobil penuh darah. Kamu nabrak orang? Enggak, Bu. Aku cek nggak ada orang. Aku bingung juga gimana jelasinnya. Soalnya situasinya aneh. Jalan yang tadinya rame, tiba-tiba sepi. Terus datang wanita iblis itu. Wanita iblis? Iya, wanita yang... Ucapanku terpotong ketika melihat dokter keluar dari ruang IGD. Spontan aku langsung menanyakan kondisi Khalid. Dok, gimana anak saya? Iya, Dok. Gimana kondisi cucu saya? Tanya ibu. Anak yang kuat. Dia baik-baik saja. Sekarang kami akan pindahkan ke ruang perawatan, balas dokter itu dengan suara tenang. Tak lama, terlihat perawat membawa Khalid keluar. Ini pertama kali aku bisa melihat kondisinya secara langsung. Ia masih tak sadarkan diri. Di atas brankar, ada perban yang mengitari kepala dan kakinya. Perawat itu terus mendorong brankar. Melalui selasar rumah sakit, aku dan ibu mengikutinya dari belakang. Ia baru berhenti di depan sebuah ruangan yang cukup besar. Kami pun masuk ke dalam ruangan itu, sebuah ruangan yang cukup nyaman, dengan sofa besar dan pendingin ruangan. Sus, apa saya boleh menunggu di sini? Tanyaku pada perawat itu. Boleh, Mas. Jika terjadi sesuatu, bisa ditekan ini ya. Ucap perawat itu sambil menunjukkan tombol merah di dekat brankar. Kemudian ia keluar dari ruangan. Aku dan ibu masih menjaga jarak, tidak berani menyentuh Khalid. Kami pun akhirnya duduk di sofa. Khalid yang kuat ya? Gumamku pelan seraya menatap tubuh kecilnya yang terbaring di atas brankar. Cucu ibu pasti kuat. Ibu pun ikut menyemangati. Dar, tadi kamu bilang apa? Apa, Bu? Wanita iblis. Oh iya, wanita iblis itu bilang mau bawa Khalid. Ciri-cirinya? Wajah ibu tampak serius. Rambutnya panjang, wajahnya hancur, banyak darah menetes, bajunya merah kan? Dan lidahnya menjulur? Ibu memotong ucapanku. Kok Bu bisa tahu? Ternyata dia balik lagi. Ibu pikir udah pergi. Maksudnya? Dia itu wanita dari masa lalu ayah kamu. Wanita dari masa lalu? Ucapan ibu sama dengan kakek itu. Jadi dia juga datang. Ibu juga tahu tentang kakek itu? Dia yang menjaga keluarga ayah kamu. Kenapa aku nggak ingat ya, Bu? Soalnya itu keinginan ayah kamu sebelum meninggal. Jadi wanita itu yang membunuh ayah? Ibu terdiam, lalu menghela nafas. Semua berawal dari kejadian setengah abad lalu. Ibu mulai bercerita. Dulu, sebelum ayah lahir, ada seorang kembang desa bernama Rahmi. Kecantikannya bahkan membuat banyak pria tergila-gila.
tidak hanya di desa tempat ayah tinggal, tapi sampai ke desa-desa tetangga. Singkat cerita, Rahmi akhirnya menikahi anak kepala desa. Sayangnya pernikahannya tidak bertahan lama. Suaminya meninggal dunia seminggu usai pernikahan.